Pernahkah Anda mendengar istilah stunting? Paling tidak, sekali dua kali istilah ini sepintas pernah kita dengar. Namun, apakah Anda sudah memahami tentang stunting? Jika belum, mari kita cari tahu apa itu stunting. Stunting merupakan kondisi gangguan tumbuh kembang pada anak yang diakibatkan oleh kekurangan asupan gizi, terserang penyakit infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021, data stunting pada anak usia 0-59 bulan sebesar 20,4% dan anak usia 0-23 bulan sebesar 20,8%. Kegiatan remaja sadar stunting merupakan kegiatan yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan pengetahuan remaja putra maupun putri untuk berperan aktif sebagai agent of change dalam mencegah stunting sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, sehingga kesadaran akan stunting dapat meningkat di masa mendatang. Kegiatan dimulai dengan menguji pemahaman awal remaja terkait stunting dengan memberikan pretest secara online melalui link yang telah disediakan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Setelah melaksanakan pretest, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh fasilitator. Materi yang diberikan terkait pengertian stunting, faktor-faktor yang dapat menyebabkan stunting seperti status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan, riwayat penyakit infeksi atau penyakit lain, kondisi sosial ekonomi terkait akses fasilitas kesehatan dan makanan bergizi, serta tingkat pendidikan orang tua dan faktor kebersihan lingkungan. Stunting ditandai dengan berat badan lahir rendah, keterlambatan pertumbuhan sehingga berperawakan pendek, memiliki tingkat memori dan perhatian yang rendah, keterlambatan fase pubertas, dan ini semua merupakan ciri-ciri stunting. Salah satu ciri-ciri stunting adalah keterlambatan pertumbuhan, sehingga memiliki tubuh yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Hal ini dapat berdampak pada pergaulan di lingkungan sosialnya. Selain itu, tentunya berdampak pada kesehatan si anak dan ekonomi karena dapat menurunkan produktivitas kerja. Untuk menarik partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan remaja sadar stunting, penyampaian materi tidak hanya dilakukan satu arah melalui fasilitator, namun juga dikemas dengan menggunakan games. Games ini dikemas dalam metode emo-demo. Game ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa akan perbedaan langkah pencegahan pada setiap tahapan, mulai awal ibu hamil hingga anak berada pada usia dewasa muda. Game pertama, membayangkan cita-cita di masa depan. Game ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja bahwa pemenuhan makanan yang bergizi sejak remaja akan mempengaruhi masa depan remaja. Games dilakukan dengan 1. Fasilitator menyiapkan gambar profesi tertentu yang diibaratkan sebagai cita-cita. Kemudian ada tali serta dadu, di mana setiap sisi dadu tersebut berisi 3 jenis makanan bergizi dan 3 jenis makanan yang kurang bergizi. Yang kedua, kemudian peserta dibagi ke dalam 2 tim di mana masing-masing tim beranggotakan 2 orang. 3. Peserta bermain secara berpasangan. Salah satu peserta memegang gambar cita-cita dan peserta yang lain berperan sebagai orang yang mengejar cita-cita. 4. Peserta melempar dadu yang telah disediakan. Jika dadu yang dilempar bergambar makanan bergizi, maka peserta dapat maju 1 langkah. Dan jika dadu bergambar makanan yang kurang bergizi, maka peserta diam di tempat. 5. Semakin banyak dadu bergambar makanan bergizi yang muncul, maka semakin cepat langkah menuju gambar cita-cita. Game kedua, isi piringku. Game ini bertujuan agar remaja sadar bahwa mereka membutuhkan makanan yang beragam dan bergizi tinggi untuk menunjang kebutuhan gizi yang diperlukan dalam periode remaja sehingga menjadikan generasi muda yang sehat dan produktif. Games ini dilakukan dengan langkah-langkah. 1. Fasilitator menyediakan piring kertas. Kartu isi piringku berwarna putih yang diibaratkan sebagai nasi, merah yang diibaratkan sebagai lauk pauk, hewani ataupun nabati seperti daging, ayam, ikan, telur, tahu dan tempe, hijau yang diibaratkan sebagai sayur dan buah, di mana masing-masing warna disediakan 4-5 lembar. 2.
peserta secara berpasangan terlibat di dalam permainan. 3. Salah satu peserta menyusun makanan di dalam piring kertas dengan pedoman gizi seimbang berdasarkan kertas warna. 4. Kemudian peserta menyusun makanan di dalam piring kertas tersebut dan menjelaskan isi piring yang telah disusun. 5. Setelah itu, salah satu peserta lainnya akan menilai salah dan benarnya berdasarkan pedoman gizi seimbang sampai peserta memahami bahwa pentingnya makanan yang beragam dan bergizi tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan, tidak hanya memperbanyak porsi nasi. Game ketiga, Atika. Game ini bertujuan agar remaja, khususnya remaja putri, belajar bahwa ati ayam, telur, dan ikan secara bergantian perlu dikonsumsi karena banyak mengandung zat besi yang diperlukan selama masa remaja. Games ini dilakukan dengan langkah-langkah. 1. Fasilitator menyiapkan kartu Atika, yaitu ati ayam, telur, dan ikan, serta beras. Kemudian, fasilitator mulai mengajak peserta untuk membandingkan kandungan zat besi di dalam ati ayam dan beras. 3. Langkah ini diulang untuk bahan-bahan lainnya, seperti telur dan ikan, hingga peserta dapat memahami bahwa kandungan zat besi di dalam ati ayam, telur, dan ikan sangat penting untuk remaja putri, serta mengkonsumsinya secara bergantian setiap hari. Untuk mengukur pemahaman remaja setelah mendapatkan materi dari fasilitator dan melalui games, maka dilakukan post-test secara online melalui link yang telah disediakan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Stunting menjadi masalah gizi kronis yang menimbulkan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi remaja sebagai generasi muda untuk lebih aware terhadap permasalahan stunting. Radar Stunting, remaja sadar stunting.